An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Jabir bin Abdullah, beliau berkata, aku mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, afdhaluz zikri la ilaha illallah. Seutama-utama dan paling istimewa zikir menyebut dan mengingat Allah adalah lafaz la ilaha illallah. Qala berkata At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, hadis ini adalah hadisun hasan. An Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, diberikan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, kalau berkata Mu'adz, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ujung ucapannya ketika detik-detik sakaratul maut ucapannya adalah la ilaha illallah, maka kata Rasul yang pasti ucapannya dakhala jannah, pasti ia masuk surga. Nah, pertanyaannya adalah, adakah seseorang di atas bumi ini yang mampu menjamin ucapan terakhirnya ucapan ini? Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kata Rasul, barang siapa yang akhir hayat syaratul mautnya ucapannya ini, maka pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Pertanyaan masalahnya adalah, adakah orang yang mampu menjamin ketika dia sakaratul maut ucapannya ini? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nah, kalau nggak ada berarti perbanyak. Berarti apa? Dirutinin. 1, 2, Jangan putus-putus. 3. Diseringin. Jangan sampai ditulis di lidahnya. Oh. Dibiasakan guru. Nah, man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan memetik. Jika dia jarang zikir, ogah-ogahan zikir, zikirnya dilarang, bukannya dianjurin, malah nyebutnya bid'ah, bagaimana dia tertanam lafaz tersebut dalam lidahnya sementara dia tidak pernah menanamnya? Orang yang menanam lidahnya dengan la ilaha illallah, maka di saat dia perlu dan masa panennya dia akan memetiknya karena pernah menanam. Bagaimana kalau ditanamnya ujung lidahnya adalah bid'ah, 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 bid'ah apa? Bid'ah. Aduh, Ali maksiat itu, ali maksiat. Ini motivasi, tapi bukan sembarang motivasi, harus dipastikan minimal lidah kita kudu banyak tanamannya. Supaya apa? Ketika mata sudah mati, hati sudah mati, maka zikir kita tetap hidup. La ilaha illallah. Kalau begitu udah dakhala jannah. Amin. Hadiahnya lihat. Rasul menggunakan fi'il madi. Fi'il madi. Tasya. Kalau fi'il madi udah kejadian apa belum? Belum. Kejadian belum? Lihat. Orang. Siapa? Orang yang ucapan akhir sakaratul mautnya la ilaha illallah, pasti sudah masuk surga. Pasti sudah masuk surga. Dia masih di mana nih? Di kasur. Masih di mana? Masih di kasur. Belum dimandiin? Belum. Dikapanin? Belum. Dikuburin? Belum. Disolatin? Belum. Kata Rasul sudah masuk surga. Berarti apa ini? Ahli surga. Jaminan. Orang yang masih nempel di kasurnya, belum dimandiin, disolatin belum, dimakamin belum, tapi ujung akhir kalamnya la ilaha illallah, kaplingnya udah ada untuk dia, pasti masuk surga. Kata siapa? Percaya? Percaya. Yakin? Pasti? Pasti benar? Benar pasti? Mungkin apa pasti? Benar pasti. Maka ada sebuah hadis maudhu yang disampaikan oleh santri-santri.
Tapi ini hadis walaupun maudhu dikira-kira tapi nyata. Namanya kira-kira tapi nyata. Itu. Hadisnya apa? Ini hadis maudhu ya. Maudhu ini mah, bukan hadis rasul ini. Bukan. Hadisnya apa? Man biasa pahuwa bisa. Maudhu nih. Man biasa pahuwa Bisa. artinya orang yang membiasakan pasti dia Bisa. Yang satu. Yang kedua, man la biasa pahuwa la bisa. Bisa. Man la biasa, orang yang tak membiasakan pahuwa la bisa, nggak bakal bisa. Tidak. Betul nggak? Betul. Man la bisa pahuwa la biasa. An Mu'adz radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahihul isnad rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala berkata Imam Hakim dalam mustadraknya sahihul isnad. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Ini lakinu bisikan. Lakinu bisikan olehmu. Kalau bisikin jangan pakai toa. Lagi maksa-maksa lagi, mau bisikin maksa-maksa. Ucapin buruk kenapa sih? Istighfar nyebut. Ini orang lagi nyebut istighfar nyebut. Ini talqin apa ngapain ya? Nyebut istighfar nyebut la ilah. Lakinu bisikan. Mautakum orang-orang yang hampir mati, maksud sakaratul maut. La ilaha illallah. Satu maknanya. Mautakum orang yang hendak mati. Makna yang pertama. Makna tasawuf yang kedua. Lakinu tancapkan pada hati mautakum orang yang hatinya mati. Talkinkan mautakum kepada orang-orang yang hatinya mati. Jasadnya mah Hidup. tapi hatinya Mati. Tancapkan tuh yang hatinya mati, jasadnya masih ngap-ngapan, hidup merasa jago. Tancapkan la ilaha Illallah. Hakikatnya orang yang hidup tetapi hatinya sudah mati, dia sudah Mati. Jadi mati ada dua. Satu, mati daripada benar-benar mati, ruh jasadnya mati. Yang kedua, jasadnya masih hidup, hatinya Mati. Maka itu pun perlu ditalkin la ilaha Illallah. Pertanyaannya berarti yang mengucapkan la ilaha Illallah hatinya hidup apa mati? Hidup. Hatinya hidup apa mati? Hidup. Berarti orang yang melarang kagak mau membidah-bidahin gak ada dasarnya, berarti ini bisa disimpulkan hatinya Mati. Oh, jadi itu. Bagaimana Rasul menyuruh supaya orang yang mati hatinya dihidupin? Orang yang hatinya mati talkinin tuh. Ada orang gak usah. Berarti melarang-larang sunnah Rasul. Melarang-larang sunnah Rasul. Ya, gak usah. Dan mati masih meninggal aja, ngapain? Gak ada urusannya. Dah. Itu. Lakinu mautakum la ilaha Illallah. Rawahu Muslim. Maksudnya la ilaha illallah, kalau gak bisa semuanya la ilaha illallah, ambil Allah, 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 tinggal nyintil atau aja. Karena hakikatnya semua rangkaian lafaznya sudah tertanam di dalam hati. Bayangkan kalau orang ditalkinkan tetapi di dalamnya gak ada setrum, dalamnya gak ada Strum. walaupun yang mentalkinkannya ulama kiai, Allah Allah di sininya mati gak connect. Tapi kalau ada sedikit saja listriknya, Allah persik, Allah Allah trik, Allah. Nah berarti ada apa? Connect. Ada connect.